warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita ketemu lagi ya, kita berjumpa lagi ya. Seperti lagu awal tadi ya, semalam di Cianjur berjumpa lagi. Jadi kita ketemu lagi di pertemuan rutin kita yang kita agendakan setiap 2 minggu sekali begitu ya. 2 minggu lalu kita sudah melakukan pertemuan pertama ya, di mana pembicaranya Profesor Budi dengan moderatornya Pak Harmanto dari Balik Klimat. Nah, hari ini kita akan melanjutkan lagi ya. Sekarang kita mengundang pembicara tambahan ya. Nanti harapan kami juga tidak hanya dari Profesor Budi atau tapi juga dari yang lain juga ya. Nanti kita akan buat jadwalnya. Nah, sebelum ke sana, saya ingin sedikit menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan grup ini, ya. Saya screen, nah sudah kelihatan ya. Saya share saja. Ini untuk refresh kita semua. Jadi kita klubnya Study Club on Irrigation and Drainage ya, atau kita singkat SCID ya. Nah, atas ya, diskusi dengan Pak Hanhan ya, kita berkolaborasi sebenarnya ya dengan ini ada klub juga sebenarnya ya, Water Resources Engineering Collaboration for Accelerating Innovation gitu. Saya agak sulit ini membacanya, tapi kalau singkatannya katanya itu warung cai gitu. Jadi lebih gampang singkatannya ya, warung cai gitu ya. Kalau orang Jawa, orang Sunda kan cai itu air gitu ya. Jadi ini cocok ya dengan lambang sama nama. Mungkin nanti Pak Han kalau mau menjelaskan tentang warung cai dipersilahkan lah gitu ya. Ya, jadi ini kerjasama antara SCID dengan warung cai. Nah, hari ini yang akan kita bahas ya seperti yang kita leaflet atau flyer yang kita buat ya. Ini ada pertemuan member sebenarnya ya. Ini pertemuan member. Nah, untuk menjadi member ya cukup menjadi anggota grup WA begitu ya. Ya. Hari ini kita akan bahas tentang hujan ya. Kalau minggu lalu kita bahasnya 2 minggu lalu kita bahas tentang analisis data secara umum. Nah, sekarang kita sudah mau masuk spesifik di hujan, ya, rainfall analysis oleh Profesor Budi. Kemudian nanti ada Pak Wiranto ini tentang pengukurannya, ya, state of the art in automatic weather station technology. Ya, nanti akan dipandu langsung oleh Profesor Eko, ya, nanti acara kita ini acara yang ya santai lah gitu ya, acara weekend yang santai, tentu tapi tidak mengurangi muatan keilmuan yang akan kita share begitu. Nah, ini sedikit yang agen saya sampaikan kemarin ini yang kita buat konsepnya. Skop dari SCID itu apa sih begitu. Nah, kita berangkat dari persamaan kalau di dalam keseimbangan air gitu ya, yang persamaan ini ya, keseimbangan keseimbangan air di lahan gitu. Di mana ada delta H, delta T, ya, kemudian delta sita per delta T, ya, dikali Z, ya. Ini adalah perubahan, ya, tinggi muka air atau perubahan kelembapan tanah di dalam zona perakaran. Nah, perubahan ini sangat dinamis, ya, dipengaruhi oleh air yang masuk maupun air yang keluar di dalam lahan. Air yang masuk itu diwakili oleh hujan, rainfall, kemudian yang keluar itu runoff, RO, ya, kemudian yang menguap itu evaporasi, kemudian yang menguap dari tanaman, evapotranspirasi, kemudian juga ada air yang masuk itu groundwater, kalau dari ini, ya, yang keluar ke lahan juga ada perkolasi, kemudian yang rembesan juga ada plus minus ya, bisa bertambah atau berkurang. Nah, disinilah bermainnya nanti ya intervensinya itu di Ki. Ki ini bisa nanti irigasi dan drainase. Ya. Tentu keseimbangan air yang di lahan ini sangat dipengaruhi oleh beberapa kondisi lingkungan di sini. Nah,
beberapa parameter yang ada di sini nanti kita bahas secara detail, ya. Baik itu nanti menyangkut sainsnya, ya, teknologi, manajemen maupun implikasinya, gitu. Ya, termasuk juga bagaimana metode analisis, termasuk juga bagaimana cara mengukur setiap parameter ini, termasuk model-model persamaan yang banyak dipakai misalnya. Misalnya contoh evaporasi, ada model Penman Montet, ada model Peyman, ya, atau model evapotranspirasi, ya, ada banyak sekali model-modelnya, model perkolasi juga ada. Nah, nanti bisa dibahas di ini secara detail, gitu, ya. Nah, ini bisa menjadi topik yang akan kita bahas secara rutin setiap 2 minggu, begitu, ya. Ya, intinya skopnya ada sains, teknologi, manajemen, dan implikasinya dari seluruh parameter yang ada di sini, begitu. Nah, hari ini Profesor Budi akan membahas tentang rainfall, ya, termasuk nanti Pak Wiranto akan membahas bagaimana mengukur rainfall dengan teknologi yang terkini, ya, yang memanfaatkan IoT misalnya, ya, Internet of Things, begitu. Ya, nanti seperti apa nanti kita bisa dengarkan. Jadi ini skop dari SCID kita. Kemudian yang perlu saya garis bawahi juga, sebenarnya SCID ini kita sudah membuat drive, ya, untuk database di Google Drive, ya, di mana kita sudah punya database di Drive ini yang saya buat. Di situ ada beberapa file, atau ada beberapa file. Di situ ada research, ada method, ada member, ada meeting, ada book. Dan ini bisa diakses oleh seluruh member tentu dengan link yang kita berikan di grup. Jadi Bapak Ibu bila ingin mendapatkan, misalkan nanti menanya masalah bahan yang disampaikan, ada di sini, ya. Ya, di meeting di sini misalnya. Nah, yang ingin saya garis bawahi di sini ada members. Nah, member ini kita minta setiap anggota nanti membuat folder masing-masing namanya. Oh. Ini mungkin Pak Eko baru bergabung, jadi ini sudah ada yang baru membuat ini, ya, dari grup itu ada 147 yang membuat folder ini baru sedikit, begitu. Ya. Nah, apa yang perlu diisi di masing-masing nama ini? Nanti bisa diisi hasil penelitiannya, publikasinya, begitu. Jadi ini menjadi tempat kita share, gitu. Contohnya misalnya ini Profesor Budi, ya. Di sini saya buka. Nah, beliau ini sudah mengupload slide bahan presentasi beliau, termasuk artikel-artikel beliau sebagai penulis pertama, begitu. Supaya tidak overlap dengan yang lain. Jadi di situ nanti bisa kita akses, gitu. Jadi Bapak Ibu tidak ada yang bertanya lagi, misalnya mana bahannya, mana sudah ada di folder ini. Jadi dan ini terbuka, ya, sifatnya, ya, kita namanya kita sharing, ya, kita tidak ada yang ini, jadi kita sharing ilmu. Nah, artikel ini menarik kalau misalnya kita punya artikel banyak, nanti kita bisa buka, kita bisa saling kalau dalam bahasa ilmiah itu saling mensitasi. Nah, gitu misalnya. Jadi kalau kita terkait, kita bisa saling mensitasi tulisan masing-masing, begitu, ya. Jadi seperti itu. Nah, kita juga buatkan database di di folder member ini. Selain tadi folder masing-masing nama, ada juga database yang bisa diisi secara online. Ya, ini sudah ada database-nya. Dari 147 anggota ini yang baru ngisi 69 tadi pagi. Mungkin saya coba tunjukkan dulu, ya, supaya saya lihat dulu, ya, yang sudah mengisi database. Nah, ini, ya, ya. Nah, ini yang Bapak Ibu sekalian yang sudah mengisi database. Jadi kita kalau berkenalan satu-satu kan mungkin nggak cukup waktunya. Jadi siapa saja anggota grup kita ini sudah kita buatkan, ya, dan yang sudah mengisi ini ada 69. Nah, ini saya lihat ini dari berbagai macam wilayah, bahkan dari luar negeri ada dari Belanda, ada dari Korea, gitu. Meskipun masih orang Indonesia, ya. Jadi ada, ya.
Jadi Bapak Ibu yang belum mengisi, mohon diisi database ini, ada nama, gelar, kemudian afiliasi, kemudian divisinya, ya, kemudian email dan nomor HP-nya. Gitu, ya. Ini sudah ada yang mengisi 69, jadi kita tahu gitu. Jadi kita ini siapa sih orang yang masuk di grup kita, ya, di klub kita gitu. Supaya tidak ada yang istilahnya masuk ilegal gitu ya. Jadi kita tahu gitu. Ya. Boleh siapa saja di sini ada. Nanti mungkin Profesor Budi bisa menambahkan secara lebih jelas begitu. Jadi itu Bapak Ibu sekalian tentang SCID ya. Yang selama ini kita lakukan, dan kita sebenarnya sedang membuat website juga ya, website scid.org.id ya. Kita sudah blok domainnya, tetapi kemarin kita masih ada sedikit kendala karena kita pakai .org.id, ini butuh SK pendirian termasuk susunan pengurus gitu. Mungkin nanti kita bahas susunan pengurusnya bagaimana sih gitu. Karena kemarin diminta Pak Budi untuk susunan pengurusnya begitu. Di hasil verifikasi websitenya itu belum di-approve karena kita belum ada susunan pengurus begitu. Nanti mungkin bisa kita lengkapi ya Pak Budi. Saya kira mungkin itu perkenalan singkat tentang SCID. Oh ya Bapak Ibu yang mungkin baru bergabung ya, perkenalkan di sini tulisan saya itu Departemen Sil IPB ya, saya belum sempat berubah. Nama saya Husnul Arif, ya, saya sebagai dosen di Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan IPB. Teknik Sipil dan Lingkungan IPB itu kita singkat SIL, gitu ya, Sipil dan Lingkungan, maksudnya begitu. Jadi supaya lebih Bapak Ibu familiar gitu, ya, karena selama ini banyak yang kontak ke saya untuk bergabung dengan grupnya segala macamnya gitu. Nah sekarang kita bisa bertemu, ya, dan mungkin menjadi perkenalan awal lah bagi kita. Nah, nanti juga saya dibantu di sini ada beberapa alumni Wageningen. Alumni Wageningen itu alumni pimpinan Profesor Budi, ya. Saya minta Mbak Riani ini sebagai co-host, beliau sebagai dosen di Palembang ya, di Unsri Palembang di jurusan Teknik Sipil. Saya kira mungkin itu perkenalan singkat tentang SCID. Nah, berikutnya ini nanti akan saya serahkan ke Pak Eko sebagai moderator. Waktu kita sampai kurang lebih setengah 12 ya. Nanti sebenarnya saya serahkan di Pak Eko. Nah, nanti setelah selesai topik nanti kita akan bahas rencana meeting berikutnya termasuk pembicaranya begitu. Begitu Pak Eko ya. Okay. Nah ini Pak Eko mungkin Bapak Ibu mungkin saya perkenalkan sebentar ya. Pak Eko ini Profesor Riset Sumber Daya Air, nah, ini, dengan spesialisasi di bidang pemodelan kualitas air. Gitu, ya. Saat ini beliau sebagai Direktur Bina Teknik Sumber Daya Air, Direktorat Jenderal SDA atau Sumber Daya Air Kementerian PUPR. Begitu nggih Pak Eko? Cukup. Cukup ya, matur suwun Pak Eko, terima kasih banyak nih. Berikutnya saya persilakan Pak Eko untuk memimpin acara ini. Ya, pembicaranya sudah ada Pak Budi Indra dan Pak Wiranto. Monggo Pak. Ya. Bapak, terima kasih Pak Dr. Husnul Arif. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu sekalian, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Alhamdulillah pada saat ini kita juga bisa berkumpul ya dengan bersyukur kita karya Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa, bahwa kita masih diberi kekuatan, kesehatan untuk berkumpul pada hari ini, untuk berdiskusi dan juga untuk saling berbagi atau berbagi ilmu, mungkin demikian, sehingga hal-hal yang bisa saat ini menjadi perhatian kita dan juga menjadi bagian dari pengembangan ilmu juga mungkin ya, walaupun kita dalam posisi yang santai tapi positif lah gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, seperti kita ketahui bahwa seperti yang dijelaskan oleh Pak Husnul tadi, bahwa bidang drainage ya, irrigation and drainage atau kita kenal dengan irigasi dan drainase,
ini ternyata memang bisa banyak ditinjau dari berbagai ilmu, berbagai kajian. Misalnya tadi sudah disampaikan bisa ditinjau dari segi permasalahan fisika kimia tanahnya, bisa ditinjau dari aspek permasalahan sumber air bakunya, ya. Dan sumber air baku ini juga ada dari permukaan tanah dan sebagainya. Kemudian juga ada ditinjau tadi yang sudah disampaikan Pak Husnul tadi, yaitu elemen-elemen hidrologisnya, ya. Saya rasa itu menjadi hal yang positif. Termasuk juga dalam elemen hidrologisnya ini juga adalah bagaimana mengukur, ya, bagaimana melakukan analisis, dan juga tidak lupa juga di dalam bidang irrigation and drainage bisa kita tinjau adanya sarana dan prasarana agar irrigation and drainage ini bisa diterapkan dan bisa dijalankan dalam dalam pelaksanaan di lapangan. Termasuk juga yang dalam hal itu juga tentu diperlukan juga pengukuran, analisis dan sebagainya. Nah, hari ini alhamdulillah kita kedatangan atau kita mohon Bapak dua pembicara, ya. Dua pembicara, yaitu yang pertama adalah Bapak Profesor Dr. Budi Indra Setiawan M.Agro dan juga Bapak Wiranto SSI MT. Rasa-rasanya ini sangat sangat berkaitan lah dengan apa yang tadi disampaikan atau yang akan menjadi fokus dari Study Club on Irrigation and Drainage. Mungkin kita mulai saja karena waktu kita sudah terbatas. Sekarang jam 10, ya. Kita mulai jam 10. Kami persilahkan. Mungkin saya bacakan dulu pembicara pertama adalah Bapak Profesor Dr. Budi Indra Setiawan M.Agro, dan mungkin saya sekedar sampaikan CV beliau, bahwa beliau adalah S1 di IPB Teknik Pertanian, kemudian S2 dan S3 di lulusan atau Graduate School of Life Sciences of the University of Tokyo. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan, dan kami persilahkan Bapak Profesor budikan presentasinya. Dipersilahkan Bapak. Mungkin sekitar 30 menit ya Bapak ya, mohon izin Pak. Dipersilahkan Bapak. Baik, terima kasih Profesor Eko. Teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Alhamdulillah ya, pada hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam suasana weekend ya, santai tetapi ilmiah lah, atau ilmiah tetapi santai ya. Sebenarnya nuansa seperti ini yang kita perlukan untuk mengkaji ya, belajar, ya. Tidak ada ketegangan kan, tidak disibukkan dengan pekerjaan Pak Eko ya, lepas semuanya. Sehingga kadang-kadang kita bisa terbuka ya, mencerna, dan yang penting kita saling ketawa. Nggak usah juga terlalu nanti diskusi, debat, nggak perlu lah ya. Nanti masing-masing aja di luar nanti ya. Selesaikan secara adat aja. Salah satu kebiasaan akademisi ya, dalam saling mengisi itu santai tapi ilmiah gitu lah. Istilahnya tuh sersan. Santai tapi serius santai tapi santai gitu lah. Tadi disampaikan Pak Husnul ya sebagai host, saya kira memang beliau harus menyampaikan perkembangan organisasi atau keanggotaan. Mungkin Pak Husnul, saya nggak tahu yang diminta oleh website itu apakah SK legal ya, bahwa kita organisasi resmi. Ya memang kita udah terlanjur memilih ORID ya, saya pikir gampang-gampangnya. Coba mungkin kalau memang itu agak kendala, mungkin ke net aja lah, .net gitu. Kemarin .net itu sudah diblok, ada yang ini Pak. Sudah ya, ada nama STIJ sudah dipakai. Ganti namanya apa gitu? Ya boleh. Tambahin, bumbuin gitu. STIJ Indonesia gitu ya. Kita ngurusin legal aspeknya memang ada ormas ya.
Ya, Cuman kita kan ya repot jadinya. Nah, Kira jadi ormas. tadinya pengen santai, ya jadi ngurusin organisasi gitu. betul. Baik Pak. Sebenarnya Nanti akan Terasa betul. Ya. saya tidak mau salah satu di antara kita tuh sibuk ngurusin organisasi, lupa nanti Iya. bidang ilmuannya, terlalu Betul, capek ngurusin anggota dan sebagainya. Karena juga kita ingin anggota kita ini juga tidak terikat dengan ketat begitu ya. Ya. Tidak harus hadir di setiap acara, tidak harus diabsen, ya kan? Ya kita pantau aja supaya Ya. kita perkembangan organisasi kita tuh maju atau mundur ya. Ya itu aja indikasinya. Kemudian tadi mungkin saya akan tambahan sedikit ya mengenai tujuan organisasi ini dibentuk. Saya udah supaya yang baru terutama bisa mengikuti dan juga apa yang diharapkan. Sebentar aja Pak Eko, mohon izin ya. Ya. Materi Pak. ini. Tapi di mana caranya langsung? Share, Pak, di-share Pak. Share udah bisa. Udah bisa ya? Belum. Bapak bisa share Dok. Nah, udah. Udah ya. Ya, udah. Cuman ada satu file lagi kok. Oh ini. Ini bisa ya? Kelihatan ya? Bisa, udah kelihatan Pak. Udah kelihatan optimize parameternya udah. Baik. Ini ya tadi. Kelihatan ini ya? Ya, kelihatan. Ya, kelihatan, Mbak. Oke. Jadi tadi disebutkan ya nama perkumpulan kita itu Study Club on Irrigation and Drainage. Ini kalau dikasih deskripsi tingkatnya, an independent study club of academics, scientists, practitioners, and policy makers. Tapi ada catatannya kompeten on irrigation and drainage. Ya, terutama untuk advancement, untuk memajukan ya. Jadi ini kurang lebih lah gambarannya. Jadi memang terbuka untuk berbagai kalangan, tapi yang kompeten, tidak hanya sekedar ikut-ikutan gitu ya. Karena kompeten itu biasanya yang mempunyai latar belakang memang di bidang ini dan juga ada keinginan kuat untuk maju bersama-sama di bidang ini bersama-sama kita semuanya. Nah ini kebetulan kemarin kita jadikan tanggal pendiriannya 20 Juni ya, 2020, pas 2020, 3 kali itu. 20. Ya kan? Bagus ya. Nggak tahu juga tuh, mungkin berkah nih, 20. Ya. Bagus, angka cantik Pak. Angka cantik ini. Nah. Cantik sekali. Angka cantik sekali. Kemudian objektifnya, jadi kalau bahasa Inggris seperti ini, tapi kurang lebih lah kita ingin membawa atau menghasilkan ya yang namanya sustainable irrigation and drainage itu dalam praktiknya, dalam praktisnya. Jadi bukan hanya teori, Pak Eko ya. Iya. Yeah. Jadi sustainable irrigation and drainage itu dalam bentuk prakteknya seperti apa? Praktek, ya itu. Kan ya. Jadi ingat teman-teman, jangan sampai kehilangan praktek yang saya katakan. Prakteklah setiap saat, nyiram tanaman itu udah irrigation. Kemudian target kita, ya kita ingin menghasilkan itu cara-cara ya, dan juga apapun juga metode dan sebagainya untuk meningkatkan performansi. Itu yang disebut sustainable irrigation and drainage ini. Jadi kita ingin bisa dalam bentuk tadi lah apa namanya infrastruktur, struktur, kemudian juga ada teknologi ya dan lain sebagainya. Tidak dibatasi harus canggih ya, tidak dibatasi harus canggih. Yang penting efektif lah ya dan lain sebagainya. Kemudian skop yang kita bicarakan itu dari science, teknologi, manajemen, ya, dan juga jangan lupa implikasinya terhadap ekonomi, sosial, dan environment. Jadi jangan hanya sekedar efisiensi tinggi segala macam tanpa kita melihat manfaatnya bagi masyarakat secara keseluruhan. Jadi ada aspek keberlanjutannya lah. Ya. Walaupun dalam diskusi tentu saja tidak harus semuanya di cover ya. Bisa aja Bapak, Ibu hanya bisa masalah sains boleh, teknologi boleh ya. Tapi secara grup kita ya kita bicara masalah sustainable. Kemudian aktivitas kita itu ya tentu saja satu adalah diskusi yang intensif di antara kita. Ini saya katakan di antara kita karena ini sifatnya eksklusif ya, eksklusif ada membership-nya. Jadi tapi terbuka siapa aja boleh menjadi membership ya. Kita tidak akan kenakan kewajiban apa-apa, yang penting tercatat dan tadi Pak Usul mengatakan ada biodatanya lah ya, jangan sampai kita tidak tahu siapa teman-teman kita ini.
Kemudian capacity building, ini adalah meningkatkan kapasitas di antara kita, terutama tentu saja juga bisa disampaikan kepada yang lainnya, mulai berbagai macam seminar, perkuliahan, mungkin bagi dosen-dosen ya, materi-materi yang akan disampaikan itu bisa dijadikan bahan kuliah. Malah saya ini jadikan target kita ya, untuk menghasilkan bahan material perkuliahan yang bisa kita sampaikan ke mahasiswa dari seluruh Indonesia tentu saja melalui kita. Kemudian juga kita akan melakukan pengkajian kolaboratif, riset kolaboratif, termasuk juga diseminasi. Nah, bisa jadi suatu saat kita ada grup ya yang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan tertentu, bisa juga riset, bisa juga kita mengadakan pertemuan ilmiah yang melibatkan banyak orang atau seminar atau juga conference, atau juga terlibat ya misalnya dengan ICID atau KNI INASID ya untuk ikut di dalam berbagai acara. Kita sampaikan apa yang kita diskusikan. Kemudian members, ini tadi disampaikan, ini eksklusif. Memang diundang oleh anggota yang sudah ada sekarang ini. Tapi juga harus perhatikan bahwa yang kita undang itu ya memang bidangnya di bidang itu. Dan juga ada keinginan kuat untuk terlibat di dalam dan berkontribusi ya terhadap klub kita ini. Karena tanpa ada member, apalagi member yang muda ya, kita bisa kehilangan perkembangan ya. Kita harapkan bisa mahasiswa kita ya yang masih kuliah ataupun juga yang baru lulus ya kita ajak ke sini ya, karena saya yakin kalau yang kuliah atau yang lulus pasti juga ada keinginan untuk terus berkembang bersama kita. Kemudian hostnya di sini sementara ini berdua aja, tapi tadi Pak Husnul udah menambah Riani ya. Riani silakan. Kemudian website kita sudah buatkan seperti ini, tapi ternyata ada permasalahan dengan ID-nya ini, jadi harus resmi. Ini kita ada kendala, tapi mudah-mudahan Pak Husnul dan kawan-kawan bisa menyelesaikan kendala ini ya dalam waktu singkat. Karena ini penting, karena ini adalah corong kita untuk masyarakat lebih luas lagi. Dan juga kita akan usahakan Pak Husnul ya, setiap member itu mempunyai email SCID ORID. Sehingga orang yang akan masuk ke website kita atau ke database kita ya dengan menggunakan email inilah yang bisa lolos ya, bisa masuk ya, tidak bisa sembarangan. Jadi itu salah satunya untuk memfiltrasi, jangan semua orang bisa masuk. Jadi yang masuk menggunakan email ya SCID ORAD. Ini sedang kita proses. Kemudian membership saya kira kita juga harus punya nomor ID ya, Pak Husnul ya, nanti di. Ya. Jadi ini kurang lebihnya teman-teman semuanya ya. Jadi kita harapkan kalau ada masukan silakan, ini belum final. Tapi juga apa kita yang belum ya. Tapi bisa kita pahami dengan baik. Baik, berikutnya saya mohon izin Pak Eko, maaf tadi bisa sedikit. Oke. Bisa dilihat? Bisa Pak. Baik. Jadi sebenarnya tadi sudah disampaikan Pak Husnul, kita ingin mengupas atau membedah ya selama ini yang kita pernah belajar secara sistematis ya dari A sampai ke Z. Sebelum kita bicara masalah bagaimana melakukan irigasi drainase yang benar ya, kita ingin coba jangan sampai lupa atau kita mengingat kembali komponen-komponen apa yang harus kita perhatikan di dalam kita melakukan atau merancang dan lain sebagainya irigasi dan drainase. Tadi sudah dipaparkan oleh Pak Husnul ya, komponen-komponennya kurang lebihnya ya, mungkin juga masih ada yang terlewat, yang perlu pendetilan. Tapi itulah yang akan kita coba pelajari bersama selama 1 tahun ini, 2020. Nah, sekarang saya akan menyampaikan rainfall analysis. Teman-teman semuanya, ini bukan karena saya ingin mengajari ya, ini kalau ada yang mempunyai bahan sesuai dengan komponen tadi, silahkan saja. Saya ini kurang lebih seperti ini kali, seperti
tiada rotan akar pun jadi. Jadi kalau nggak ada ngisi ya saya ngisi. Gitu. Kalau ada ngisi silakan ya. Saya senang sekali kalau teman-teman ya saya kira sudah banyak pengalamannya untuk menyampaikan apa yang sudah atau ada apa yang dipikirkan. Jadi kurang lebih deskripsinya yang saya sampaikan. Jadi rainbow analisis yang saya maksud itu adalah bagaimana kita menganalisis dan menghasilkan apa yang disebut dengan probabilitas keterlampuan ya curah hujan yang terjadi pada setiap tahun dan juga bagaimana return period atau periode ulangnya. Saya kira ini kita tahu semuanya penting sekali dalam melancarkan irigasi termasuk juga sumber daya air. Ya, kita selalu merefer pada periode ulang ya kejadian hujan. Kemudian saya akan menganalisis data hujan harian maksimum yang diperoleh dari Palembang. Ini juga kelanjutan dari apa yang saya sampaikan minggu kemarin. Minggu kemarin saya sudah sampaikan data ini dan saya analisis, kita saksikan bersama bagaimana trennya ya terhadap perubahan iklim. Dan nanti saya akan sedikit kupas, terutama mengenai hujan ini saja. Kemudian kita akan mencoba melihat selama ini apa yang diaplikasikan untuk menganalisis ini dan juga memperbandingkan ya beberapa cara atau model. Di sini saya ada sampaikan 3 model ya, 3 model untuk plotting position ya. Jadi ada yang namanya plotting position, itu ada banyak sebenarnya, tapi di sini saya akan sampaikan California, Thomas dan Hazen plotting position ya. Kemudian ada distribusi model ya, model distribusi itu memang banyak ya, tetapi yang sering dipakai untuk menganalisis rainfall ini biasanya log Norman, Whalebone dan Gable. Malah beberapa kajian terakhir itu penelitian terakhir masih saya ya kebanyakan menggunakan Gable ya. Itu sangat praktis dan juga bisa lebih bagus dibandingkan dengan yang lain. Tapi di sini saya akan bandingkan 3 model. Kemudian juga tentunya model ini perlu dioptimisasi parameternya. Ya, biasanya kita menggunakan Excel solver. Jadi kalau ada yang sudah biasa dengan Excel mungkin akan mudah, tapi bagi yang belum terbiasa, saya kira tidak salahnya kalau bertanya kepada Pak Husnul ya, terutama. Kemudian berikutnya saya akan sampaikan hasilnya ya, apa yang disebut dengan mode ya. Ada R50 kejadian hujan 50%, R80 T peluang hujan 2 tahun, T 5 tahun, dan T 10 tahun. Dan implikasinya kalau kita menggunakan model yang tidak tepat, terutama ya, nanti bisa terjadi istilahnya underestimate atau overestimate ya. Dalam perencanaan itu bisa mendatangkan komplikasi atau masalah. Nah berikutnya tentu saja dalam studi club ini kita salah satunya yang adalah sharing data. Jadi saya akan share data yang ada di dalam saya ini, termasuk juga komputer programnya yang menggunakan Excel spreadsheet. Saya kira karena Excel itu kan pasti semuanya sudah terbiasa ya, jadi gampang untuk mengikutinya. Kemudian di sebelah kanan ini ada logo ya, ini logo kita, ini resmi, ini udah personal ya, udah berapa kali keluar masuk dari desainer saya pakai ITB, jadi ada penjelasannya juga. Jadi yang saya pakai ini masih yang salah Pak ya, yang background saya ini. Jadi ini desain kita memang ini berbayar Mas Husnul ya, tidak gratis. Jadi ya kita tidak main-main, memang serius ya, serius. Dan kita lihat terima kasih kepada Aini ya yang mengawali. Ya, saya sampaikan ke desainer dari ITB dan keluarnya seperti ini. Ini juga beberapa kali prosesnya. Jadi situ ada tanahnya, warna tanah, ada berbukit juga ya, ada air mancur, irigasi, tanamannya. Kemudian di bawah juga ada subsurface ya. Saya kira seperti ini. Nah, ini jadi logo kita. Silakan teman-teman kalau mau presentasi manapun juga ya, kalau ingin membawakan logo ini di samping logo institusinya secara resmi, tentu saja kita sangat berterima kasih. Ya.
Dan ini juga teman-teman akan saya minta ke ICID ya, kalau kita udah punya website untuk di link di dalam websitenya ICID dan juga mungkin di CIGR ya yang memang berkaitan dengan ini, insya Allah. Baik, saya masuk ke substansinya. Jadi di sini ada satu, nah ini belajar ya, jadi belajar itu buka apa laptop ya kurang lebih. Jadi di sini ada lembaran spreadsheet ya, spreadsheet di mana ada kolom A dan lain sebagainya sampai Z, kemudian dari 1 sampai ke bawah. Nah ini ada data hujan maksimum harian setiap tahun. Ini saya dapat 44 tahun N-nya, 44 tahun. Ya memang di dalam tabel di bawah saya singkat 13 langsung loncat ke 53. Ya, totalnya ada 44 tahun. Kita lihat ada maksimalnya berapa, minimalnya berapa, ya 66. Ini di Palembang, Pak Edward ya, kerja di Kenten. Kemudian ada min, itu rata-ratanya. Median itu nilai tengah ya, ke kiri, ke kanan itu sama jumlahnya, 109. Ini bisa dihitung pakai Excel, sudah ada programnya, fungsinya. Mode itu adalah puncak, jadi kalau distribusi normal ada puncaknya, jadi puncak itu mode, ya itu juga ada apa namanya programnya atau fungsinya di Excel. Nah kalau normal itu kan subnya sama, min, median, mode itu sama ya nilainya kan, berbentuk seperti apa namanya bell ya, sama. Nah cuman kalau hujan ini tidak ya, karena tidak normal. Jadi oleh karena itu kita tidak bisa menggunakan kebanyakan ya normal distribusi. Kemudian ada standar deviasi plus minus dari nilai rata-rata. Kemudian kalau kita berkecimpung dalam statistikal ya, melihat distribusi itu biasanya ada skewness sama kurtosis. Skewness itu adalah apa ya, kemencengan apakah ke kiri ke kanan dari apa namanya bell ya, dari normal kiri atau ke kanan ya, bisa plus bisa minus. Kemudian ada kurtosis. Kurtosis itu adalah istilahnya itu apa ya, bahasa Indonesianya mungkin kerataan ya, bisa apa lancip ya, bisa mendatar ya, bisa lancip. Jadi kalau semakin lancip ya semakin tinggi ya, semakin bawah. Kemudian ada slope. Nah ini udah kita diskusikan 2 minggu kemarin. Slope-nya itu positif, jadi ada tren ya peningkatan curah hujan 0,2 mm per tahun. Ya. Tetapi kalau dilihat dari trennya, atau tren kemarin kita bicara Mann and Kendall, ternyata ya slope-nya walaupun ada tapi tidak signifikan. Jadi menurut Mann Kendall ya tidak ada lah. Jadi kalau kita menggunakan data yang selama 44 tahun itu untuk dianalisis, ya insya Allah kurang lebih ya dalam beberapa tahun ke depan tidak akan berubah ya secara signifikan. Nah, teman-teman, untuk menganalisis ini, yang berikutnya, ini bisa kelihatan cursor saya ya? Pointer bisa kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oke, jadi ini data per tahunnya ya, tahun 76, nilainya sekian, 1,5,4. Kemudian biasanya kita, atau memang prosedurnya, kita urut dari yang terbesar sampai yang terkecil. Jadi ini kelihatan 215 kan yang terbesar ya maksimalnya. Terus sampai yang terkecil yaitu 66. Nah, ini diurut menggunakan, saya di Excel ada yang namanya sort ya, sort descendant. Jadi menurun ya. Kemudian ini kita kasih ranking. Jadi yang paling tinggi itu kita kasih nilai 1 terus sampai ke 44 ya. 4. Nah, kemudian ada yang disebut dengan plotting position yang saya katakan tadi, itu ada 3 di sini, ada California, ada Thomas, ada Hazen. Ya. Plotting position itu biasanya simbolnya adalah W besar, ya. W besar, kemudian periode ulang itu T, ya, T. Jadi setiap model ini ya ada persamaannya. Jadi kalau kita lihat di sini, ya, untuk California itu 1/N, jadi N-nya 44, ya I ya, I per N. Jadi bisa lihat di sini nilainya ya, terakhir ya 1, ya 44 dibagi N, jadi 1 kan, ya, untuk California. Kemudian cara Thomas seperti ini, ya, 1 I dibagi N tambah 1, kemudian ini adalah secara Hazen. Nah, saya ini
scan ya persamaan ini dari buku Pak Suyono Pak Eko lupa nama belakangnya itu Suryo Darsono ya. Kurang lebih namanya teknik pengairan atau hidrologi untuk Sosro Darsono. Teknologi untuk pengairan ya, hidrologi untuk pengairan ya. Nah, ini dulu saya belajar ini ya. Saya kira hampir semuanya lah yang belajar irigasi waktu itu ya membuka buku ini, dan sekarang juga masih ada yang terbitan terbarunya. Nah, ini yang saya coba perbandingkan sebenarnya ya, kita gunakan semuanya supaya kita lihat apa sih perbedaannya itu. Nah, kemudian tadi ya data iklim kita dari BMKG Kenten Palembang. Kemudian saudara sekalian, sebenarnya plotting position itu banyak juga model yang lainnya, atau ada ya model yang ini seperti saat citasi dari buku ini ya. Ada semacam laporan ya, itu dari mana ya, ini dari Belgia ya. Belgia, di mana di situ ada California yang tadi ya. Ada Hazen, ada Weibull juga di sini, ada Green-Golden ya, dan lain sebagainya. Ini juga bisa dipakai untuk untuk plotting position. Nah, kalau plotting position itu kita plotkan memang harus kita plotkan dalam bentuk kurva seperti ini, di mana sumbu X adalah maksimum rainfall tadi ya, dari kecil ke besar, kemudian ini plotting position-nya ya, sumbu Y-nya, maka diperoleh kurva seperti ini ya. Seperti ini ya. Nah, kemudian kita lihat ini W-nya ya, ini plotting position-nya. Kemudian ini adalah periode ulangnya ya, periode ulangnya. Ya. Jadi kalau kita lihat plotting position untuk yang ini kayaknya tidak banyak berbeda ya. Tapi kalau kita lihat periode ulangnya, periode ulang itu adalah 1 dibagi plotting position ya, 1 dibagi plotting position. Jadi kalau kita menggunakan Hazen kena 44, maka bisa sampai 2 kali lipat ya. 88 tahun. Tapi kalau Thomas itu hanya 45 tahun. Kalau California ya karena memang I/N kan, jadi paling lama ya dia bisa sampai 44 tahun sesuai dengan jumlah data ya. Jadi ini juga mencirikan kepada kita ya, kalau kita menggunakan California pokoknya ya mungkin kita terbatas ya selama data itu jadi 44 tahun, mungkin lebih sempit ya, nggak bisa lebih lama dari situ ya. Tapi kalau kita menggunakan Hazen ya kita bisa memprediksi 2 kali lipat rentang waktu ke depan, kurang lebih seperti itu. Walaupun mungkin juga harusnya lebih rendah ya. Atau lebih singkat lagi daripada 88. Tapi itulah intinya bahwa setiap plotting position itu mempunyai perbedaan-perbedaan, terutama di rentang ya kejadian ulangnya. Kemudian dalam analisis saya akan menggunakan Hazen ya, karena kita juga kan ingin melihat jauh ke depan, bukan hanya sekedar selama waktu ya kita punya data, tetapi juga kita ingin. Dan ini banyak digunakan juga Hazen ini ya. Nah ini saya gunakan Hazen ya. Ini saya hanya mengambil data R yang sudah disorting ya dari besar ke kecil. Kemudian ini Hazen-nya, ini plotting position-nya. Ya, kemudian di sini saya menggunakan model distribusi, ada log normal, ada Weibull, ada Gumbel. Ya, 3 tadi itu. Kemudian di dalam kotak merah ini ya itu ada parameter A itu amplitudo ya, itu correction factor sebenarnya. Ya, jadi dikalikan dengan model ini ya. Jadi kalau 1 ya sebenarnya tidak ada artinya kan, tapi ada beberapa yang lebih dari 1 ya. Kemudian juga ada mu. Ya, mu itu sebenarnya nilai tengah atau rata-rata ataupun juga median ya, bisa dijadikan, tapi sebenarnya kita bisa peroleh ini melalui optimisasi parameter. Kemudian ada alpha ya. Sebenarnya 3 ini aja hampir semua atau semua model ini hanya menggunakan 3 atau 2 sebenarnya, 2 parameter, mu dan alpha ya. Kemudian kita juga untuk optimisasi ini kan perlu mengecek ya R square-nya ya, ini kita lihat di sini, ini sudah saya optimisasi dan bagus sekali nilainya mendekati 1 dan semuanya hampir nggak ada perbedaan. Kemudian ini adalah square error ya. Jadi data yang
data dengan model ya kita kurangi, kita pakatkan 2. Ini adalah square error-nya. Nah, di sebelah kanan ini modelnya. Bapak Ibu sekalian bisa kelihatan ya. Jadi kalau model ini adalah model log ya. Ini adalah log normal, distribusi ini udah ada di Excel. Jadi nggak perlu kita menggunakan model ini lagi, membuat program komputer udah ada seperti ini, bentuk fungsinya ya, tinggal masukin aja X itu adalah hujannya tadi, min itu adalah ini ya, kemudian ada standar deviasi itu kita bisa masukkan alfanya dan kumulatif ya. Kumulatif itu artinya kalau kita ingin mendapat kumulatifnya, kita dapat persamaan ini atau menggunakan persamaan ini, kita juga bisa menggunakan persamaan di bawah ya untuk turunan pertamanya atau probabilities-nya. Jadi PDF itu adalah singkatan dari probability density function ya. Pokoknya cumulative distribution function ya. Oh, ini adalah turunannya ya. Ini turunannya, ini adalah kumulatifnya ya. Nah, ini untuk log normal. Udah ada di Excel, jadi kita tinggal gunakan saja. Kemudian untuk Weibull, ya, Weibull juga di Excel udah ada ini bentuk persamaannya. Nah, tetapi untuk Gumbel itu memang belum ada di Excel, jadi kita harus membuat sendiri. Dan saya sudah membuatkan, ini adalah bentuk fungsinya. Ya. Sama juga masukannya ada, parameternya ada 2 ya. Di sini memang berbeda simbolnya, beta dan mu ya, beta dan mu. Kalau di sini ya sebenarnya nggak ada masalah, yang penting kita ada 2 ya, dua parameter di setiap persamaan ini. Jadi sangat sederhana persamaannya. Memang untuk mendapatkan parameter yang optimal ini kita perlu sedikit effort ya, karena tidak langsung bisa menggunakan. Jadi kita harus menggunakan bantuan kurva atau grafik ya, biar kelihatan data dan modelnya itu mendekati. Nah, langsung saja kepada hasilnya. Inilah hasilnya, kita lihat ini model log normal, ini Weibull, ini Gumbel. Jadi kalau kita lihat data ya, itu yang dot ini, kemudian yang warna merah itu adalah modelnya. Jadi hampir semuanya model itu bagus ya. Karena memang tadi R kuadratnya hampir mendekati 1. Ya. Tetapi kalau kita lihat, perhatikan ya, ada perbedaannya, itu kelihatannya di sini, mode. Jadi mode itu di sini ada bentuk belnya ya, puncak mode. Jadi mode-nya ini yang kelihatan berbeda ya. Ya, ini rendah, tinggi, rendah, tinggi. Ada mode itu kurang lebih menggambarkan kejadian yang sering terjadi ya, atau hujan yang sering terjadi dibandingkan dengan yang lainnya. Nah, ini penting sekali kita mendapatkan ini karena kita ingin tahu berapa sebenarnya peluang hujan yang sering terjadi itu. Itu kita menggunakan mode. Nah, di sebelah sini saya sertakan juga parameternya ya. Ada A-nya, ada mu-nya, alfanya, R kuadratnya dan sebagainya. Jadi kita lihat ya kurang lebih sama. Tapi kalau kita lebih teliti mendalam, maka yang paling bagus di antara yang bagus ini ya adalah Gumbel. Ya. R kuadratnya 0,997, ya, SE-nya 0,013. Jadi ini dibandingkan yang lain. Ya. Nah ini yang sekiranya perlu kita sadari, walaupun terjadi perbedaan yang sangat kecil ini, tapi ini bisa berakibat fatal ya, atau implikasinya sangat penting kita perhatikan. Coba lihat berikutnya. Ini adalah dengan menggunakan 3 mode itu, ya, R mode-nya kita dapatkan ya itu 0,6, berbeda ya, berbeda ya. Kemudian F mode, jadi peluang kejadian untuk melampaui ya R mode ini bisa lihat berapa persennya. Kemudian peluang return, peluang periode ulangnya 1,7 ya, 2, dan sebagainya. Kemudian pada kejadian 50%, kita lihat ya. Kemudian R80 ini yang sering kita pakai untuk perencanaan irigasi ya. Hampir sama, bedanya cuma 1-2 kan ya. Kemudian periode ulang selama 2 tahun, selama 5 tahun, kemudian selama 10 tahun. Ya.
Tentu saja ini hanya untuk di Kenten, di tempat yang lain bisa berbeda-beda. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah implikasi, ya, terutama ketika kita menentukan R80 sebagai dasar untuk perencanaan. Jadi, kembali ketika R80 kita peroleh 93 mm ya, untuk log normal, Weerbus 92, Gumbel 94. Nah, kalau kita kalikan dengan luasan atau areal untuk 1 hektar umpamanya, kita dapatkan meter kubik ya, meter kubik kita bisa lihat ya meter kubiknya. Nah, kalau Gumbel ini yang paling teliti di antara semuanya yang teliti ini kita bagian base atau benchmark-nya, maka Logman itu perbedaannya minus 6 ya, artinya lebih sedikit. Nah, ini kalau kita bicara luasan yang lebih luas lagi, katakanlah 100 hektar, 1000 hektar, maka kita bisa lihat ya bagaimana perbedaannya. Jadi inilah yang menurut saya harus kita perhatikan baik-baik di dalam kita menentukan parameter yang akan kita gunakan ya untuk melakukan perencanaan. Dan apa akibatnya? Ya apalagi kita sering lebih dari 1000 meter. Jadi artinya apa? Artinya kalau kita menggunakan node, ya Weeble, ya selain Gumbel, maka ada kemungkinan ada ini adalah underestimate, ya terlalu rendah. Jadi kemungkinan ya ini hanya memperbandingkan model aja, tapi ya ini yang dijadikan dasar kita untuk perencanaan. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan teman-teman semuanya. Jadi mungkin bisa juga diperkaya ya dengan model-model yang lainnya, tapi saya kira ini menjadi gambaran buat kita semuanya bahwa tiga-tiganya ini bagus ya. Cuman di antara bagus itu tentu saja kita ingin lebih presisi, ya ingin lebih tepat, dan apa namanya kita ingin menggunakan air itu benar-benar efektif dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan atau apa yang terjadi di alam. Saya kira ini Pak Moderator, mohon maaf ada sedikit lewat ya waktunya dari 30 menit. Kembali kan saya kembalikan ke Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Eko masih di mute, Pak Eko. Oke, ya. Baik, terima kasih Profesor Budi atas presentasinya. Dan saya rasa ini presentasi ini penting sekali dalam rangka untuk menentukan akurasi ya, akurasi dari debit yang akan kita gunakan sehingga pada saatnya nanti juga kita bisa menggunakan sumber daya air kita menjadi lebih efektif, lebih efisien, dan juga apa namanya bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya sesuai kebutuhan. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita buka pertanyaan-pertanyaan atau mungkin saran masukan dari sesi Profesor Budi ini mungkin sekitar 15 menit. Dipersilahkan teman-teman atau Bapak Ibu sekalian. Mungkin ada. Oke. Masih menyiapkan pertanyaan mungkin. Ya, kalau ini mungkin pembicara dua-dua aja Pak Eko. Oh gitu, baik ya, kalau gitu. Sambil dipersiapkan ya, pertanyaannya atau saran masukannya, monggo kita mulai kembali pembicara kedua, yaitu Bapak Wiranto SSI MSI. Beliau adalah Direktur PT Metro Nusantara Instrumen yang bergerak di bidang instrumentasi khususnya di instrumen dalam pertanian dalam arti yang luas, dan juga beliau berpengalaman dalam mengembangkan AWS ya, Automatic Weather System, dan juga sistem kontrol serta mungkin hal-hal yang terkait dengan pengukuran hidrologis dan sebagainya. Sebagai informasi bahwa beliau adalah lulusan Geofisika dan Meteorologi IPB, dan juga S2-nya adalah di Teknik Sipil dan Lingkungan IPB. Saya rasa kita mulai saja. Untuk Pak Wiranto, dipersilahkan untuk menyampaikan presentasinya. Silakan Bapak. Terima kasih Pak Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Suaranya kencang dikit, Wir. Mbak Wir. Ya. Terlihat ya? Ya, silakan Pak. Ya, terima kasih Pak. Jadi untuk presentasi saat ini, saya ingin memaparkan mengenai teknologi untuk AWS Pak. Jadi Ya. tadi dilanjut untuk hujan, nanti akan kami gabung di AWS semua sistemnya. Ini pengenalan dulu untuk perusahaannya, tapi kalau saya pribadi itu di sini jadi muridnya Pak Budi, Pak. Jadi bukan direktur atau apa, tapi kami jadi muridnya Pak Budi. Dan saya rasa target saya atau tujuan saya di sini menyiapkan alat dan tentunya harganya akan sangat kami artinya lebih dispesialkan. Dan ini pengenalan dengan PT Meteo Nusantara Instrumen. Kami memiliki website meteonusantara.com ya, dan memiliki server. Kami siapkan server semua alat dari kami itu untuk masalah AWS, agroklimat, dan monitoring debit itu di dataonline.co.id. Kemudian untuk irigasi di kendaliirigasi.com. Nah, kami juga merupakan distributor Meter Group yang dulu bernama Dekagon. Kemudian distributor dengan Silem atau untuk khususnya di Global Water Instrument. Kemudian distributor juga untuk Logic.io, ini untuk masalah RTCU data logger. Kemudian untuk distributor Solins juga, ini lebih banyak alat ke arah water table, conductivity, temperatur, dan mungkin nanti bisa dicek di websitenya. Ini alat-alat yang kami pernah pasang. Saya tidak bisa menjelaskan satu-satu mungkin ya, ini hanya contoh-contoh saja. Nah, alat yang kami pasang biasanya memang diikutkan di sertifikasi untuk kalibrasi, karena memang ada beberapa swasta yang menginginkan atau memang kita menginginkan data itu benar-benar valid dan lebih akurat. Kemudian untuk permasalahan instrumentasi, saya awali dari permasalahan instrumentasi. Jadi di sini saya dari awal, dari tahun 2008 itu, biasanya yang sudah manual itu menolak teknologi otomatisasi karena masih percaya dengan model manual. Tapi dengan kedatangan sampai saat ini mungkin sudah ada perubahan, jadi mulai sudah diterima. Saya merasa teknologi yang si provider ini juga kurang begitu. Jadi hanya masalah bisnis, sehingga teknologi yang dimasukkan adalah teknologi terkini. Nah, tidak memperhitungkan atau mungkin sosialisasi teknologi itu kurang. Nah, user-user ini kewalahan mengikuti perkembangan teknologinya. Jadi mungkin kami nanti bisa menjembatani maksud, karena kadang provider ini hanya menciptakan alat teknologi tinggi, dilempar saja seperti itu. Nah, yang kedua ini yang perlu dibahas adalah harganya, Pak. Biasanya untuk mengejar ketelitian dan lain sebagainya, itu pasti harga itu sangat tinggi. Tapi kami menyarankan sesuai dengan apa yang diinginkan. Kadang ada alat yang digunakan untuk penelitian data pendukung saja, artinya atau mungkin ketelitiannya tidak begitu detail, artinya hanya sebatas alat-alat yang nilai resolusi, spesifikasinya standar, itu mungkin harganya akan lebih murah daripada yang benar-benar detail dan mereknya pun agak sedikit. Saya rasa menganjurkan seperti itu, yang penting asas fungsinya lebih cocok. Jadi mungkin diibaratkan kita nggak akan menembak burung itu dengan rudal kalau misalnya ada kesesuaian dengan spesifikasi seperti itu. Kemudian yang kedua masalahnya juga itu mengenai perawatan, Pak. Jadi saya pada saat digunakan atau dioperasionalkan pada kondisi baru itu alat memang siap digunakan atau ready to use. Jadi
kondisi berlahan, kemudian 1 bulan kemudian, 3 bulan kemudian ada perubahan dalam segi fisik, mungkin ada kotoran dan lain sebagainya, itu memang harus dibersihkan. Ini tujuannya untuk mengembalikan lagi sistem fungsi yang seperti terpasang pada awalnya. Nah, yang paling digarisbawahi juga itu adalah pasca digunakan. Jadi perlakuan instrumentasi setelah digunakan biasanya hanya dilempar atau bukan dilempar, artinya hanya ditaruh di sebuah pojokan atau sudut-sudut tertentu, kabel berantakan dan masih kotor. Saya rasa alat itu kalau masih bisa digunakan lagi, mungkin lebih baiknya memang harus dibersihkan sampai ada logbooknya, sampai dimasukkan lemari, sehingga untuk penggunaan selanjutnya kita tidak kewalahan lagi. Nah, mengenai instalasi, ini ada beberapa gambaran dari saya, atau mungkin nanti ada referensi yang lain juga. Misalnya, tahap awal itu memang harus tahap checking semua, testing semua, itu sebelum ke site-nya atau ke lokasinya. Jadi kita harus checking semuanya, jangan sampai di lokasi itu tahap standar, mungkin semuanya sudah melakukan ini, hingga logger itu berfungsi, alat itu berfungsi, sampai download data, sampai mengenai datanya seperti apa. Kalau mengenai letak stasiun, biasanya ada asas estetika, ada asas, ini untuk keakuratan juga, kadang ada keamanan, jadi harus ada pagar, atau ada yang menginginkan kondisinya dekat dengan jalan, atau mungkin terhindar dari keramaian umum, dan seperti itu mungkin kondisi kami juga sering masang atau praktisi di sini agak biasanya request dari user seperti apa, ada yang benar-benar ingin view-nya di depan, tapi kondisinya memang ada aturan yang untuk keakuratan, mungkin di sistem penelitiannya seperti yang ini. Kalau WMO itu untuk AWS, area clear-nya itu sekitar 10 kali dari tinggi yang akan kita pasang. Misalnya kita pasang tinggi 3 meter, berarti 30 meter area harus clear dari kondisi. Nah, ini juga saya mengusulkan setelah pasang itu harus ada logbook atau dokumen-dokumen, sehingga nanti sewaktu wiringnya seperti apa, ini tidak terjadi kita atau sebagai user untuk melakukan pengecekan, atau mungkin ada yang lepas itu tidak kesulitan, sampai ada denahnya, dan lain sebagainya. Nah, ini untuk product meter. Product meter untuk masalah environ ya. Jadi ada AWS, soil moisture, water potential, hydraulic conductivity, dan mungkin sampai ke tensiometer. Ini beberapa banyak produk. Nanti mungkin saya bisa menjelaskan masalah RIGI, atau mungkin silahkan langsung ke website-nya untuk spesifikasinya. Nah, ini data logger ZL6. Dulu ada data logger EM5B, ada data logger EM60, ada data logger yang EM60G. Sekarang ini Meter hanya membuat data logger ZL6 dan project untuk handheld-nya atau untuk yang portable genggamnya itu. Semua alat bisa terkoneksikan ke ZL6 ini, data logger ini. Ada beberapa keunggulan di ZL6 ini, menurut saya pribadi juga, ini bentuknya cukup mudah dibawa, kemudian pemasangannya hanya plug and play, dia menggunakan jack stereo connector setiap sensor, jadi setiap sensor itu menggunakan jack stereo, tinggal colok. Nah, ZL6 ini memiliki 6 port. 6 port untuk sensor dan perangkat lainnya. Dan semua untuk merek meter bisa terkoneksikan ke situ. Dan alat ini sudah telemetri dengan menggunakan server Zentra Cloud. Dan yang paling lebih saya rasa saya apresiasi juga di bidang instrumen, ini menggunakan baterai, ya mungkin seperti Hubu dan Davis juga menggunakan baterai, tapi ini baterai yang mudah, hanya baterai jenis A2 itu sebanyak
6 unit baterai dan dilengkapi dengan solar panel karena dia membutuhkan kondisi sewaktu streaming data di telemetrinya. Dan untuk bentuk enclosure-nya jadi tidak memerlukan box tambahan lagi, dia sudah IP56. IP56 itu kondisi dari bentuk hantaman yang 5-nya itu, jadi full-nya itu dari 1 sampai 6, dan kemudian dari tekanan itu juga yang 6-nya itu adalah di posisi yang paling sudah high level. Jadi sebenarnya yang paling besar itu IP66, tapi jarang saya temukan untuk enclosure IP66. Nah ini spesifikasi ZL6 dipisah menjadi 3 yang terbaru ini, yaitu ZL6 Basic, ZL6, dan ZL6 Pro. ZL6 Basic ini menggantikan EM5B, tapi ada pengukuran intervalnya 1 jam. Nah untuk flash data storage atau memorinya sini adalah 2 mega. Untuk ZL6 8 mega, dia menggunakan 3G dan 4G seluler. Jadi lingkungan set yang akan dipasang itu harus menggunakan harus tercover 3G atau 4G. Nah, keunggulannya lagi ini tidak menggunakan SIM card. Jadi kita sudah daftarkan 1 tahun untuk 1 tahun. Jadi tidak menggunakan SIM card yang harus update daftar paket dan sebagainya seperti GSM yang kita pakai. Jadi langsung saja streaming. Nah, untuk storage-nya 8 mega ini dia mampu mencakup maksimal ya 80.000 data. Tergantung dari berapa settingan kita di interval berapa. Ini Wither Station yang akan kami bahas di perkembangan terakhirnya. Jadi dinamakan Atmos 41 Microclimate Monitoring System atau bisa disebut dengan All-in-One Wither Station. Jadi untuk spesifikasinya di situ ada lengkap. Di sini sudah ada lengkap, ada solar radiasi, ada hujannya, ada tekanannya, ada kelembabannya, ada suhu, RH, dan mungkin sampai ada anginnya juga sampai dia posisi penempatannya miring seperti apa dia sudah ada info di ini. Nah ini AWS meter untuk telemetri GSM. Jadi sebelah kiri SDA 12 dia adalah pengukuran sensornya. Jadi kenapa dalam satu AWS satu sensor ini bisa mengukur banyak sekali sensor atau ada berapa banyak parameter yang diukur, itu dia menggunakan teknologi SDA 12. Jadi dia menggunakan SDA 12 itu untuk komunikasi digital. Dia ada transmit, receive, dan dia menggunakan baud rate 12.200. Jadi untuk kondisi sensor 1, sensor 2 sampai dipasang berjumlah 60 sensor pun dia masih bisa terbaca secara looping, secara bergantian dengan penamaan sensor masing-masing dengan nama heksadesimal biasanya. Jadi sensor pertama dibaca dulu, baru kedua, sensor ketiga, keempat, sampai maksimal 60 sensor, baru dia balik lagi ke pembacaan sensor pertama. Nah, karena dia menggunakan baud rate 1200, saya rasa cukup bisa cepat itu. Jadi untuk looping dari sensor pertama hingga sensor terakhir. Sehingga dalam satu paket All-in-One Wither Station Atmos 41 ini, dia hanya menggunakan 1 port. Nah, kalau menggunakan ZL6 ini, masih tersisa 5 port yang lain untuk siap digunakan dengan sensor yang lainnya. Kemudian sebelah kanannya, agak kanan atas, ya pojok kanan atas, saya ingin menjelaskan mengenai sistem data logger yang ke modem, yang itu tadi saya informasikan bahwa tidak menggunakan, jadi sudah didaftarkan di dalam loggernya untuk masalah GSM-nya. Jadi nanti sampai sini, atau misalnya untuk Indonesia khususnya, GSM-nya sudah kompatibel, mau pakai kartu jenis apapun provider di Indonesia, yang penting terkena sinyal sewaktu nanti kita searching sinyal 3G dan 4G pada data logger, dia otomatis akan terkoneksi dengan sistem database-nya. Kemudian yang sebelah kiri, sebelah kanan bawah,
Itu adalah Internet of Things, revolusi itu maksudnya adalah Matter memberikan produk seperti itu dengan cost atau dengan harga jual yang sangat murah, tapi tidak meninggalkan sistemnya. Baik sebelah kiri bagian bawah itu adalah teknologi dengan database. Nah, ini gambaran Zentra Cloud-nya. Gambaran Zentra Cloud, jadi kita dikasih ID sama password, kemudian masukkan ke sistem ini. Pertama muncul adalah tampilan map-nya, alat itu ditaruh di mana. Kemudian ini adalah bentuk real time-nya. Bentuk real time-nya, di situ ada indikator baterainya, ada indikator sinyalnya. Jadi mungkin ini sudah online, jadi artinya kami dari sini bisa ngecek set yang di lokasi entah misalnya ada di Kalimantan, Sumatera, dan sini bisa melihat baterai sama sinyal secara real time. Ini bentuk grafik-grafiknya. Kemudian ini untuk masalah device identifikasinya. Nah, ini identitas di portnya. Jadi ada 6 port. Kalau misalnya port pertama itu adalah AWS, berarti masih ada sisa port lainnya. Saya rasa untuk merek-merek yang lain juga mungkin sama, tapi biasanya ada perbatasan port yang dia tidak memiliki all-in-one wither station. Nah, ini pengaturan mengenai kapan si alat ini harus streaming, harus mengirimkan data. Kita bisa atur misalnya untuk menghemat baterai, kita atur 1 hari sekali atau pada kondisi tertentu untuk menginginkan kondisi yang irigasi misalnya pada kondisi siangnya saja, malamnya kita tidak upload atau tidak dilakukan streaming, itu bisa dilakukan. Ini di data logger itu juga dilengkapi GPS, jadi langsung masuk ke dalam map-nya tadi. Nah, ini ada membuat notifikasi ke emailnya. Jadi misalnya ada berapa user, pengguna yang membutuhkan data, nanti kita bisa share melalui emailnya data itu. Atau mungkin alarm dan lain sebagainya, atau ini bisa kita atur di sini. Itu untuk Matter yang teknologi yang sekarang sudah dikembangkan. Mungkin untuk alat-alat yang lain mungkin nanti kita bisa sampaikan lagi untuk soil moisture dan lain sebagainya, atau mungkin bisa kunjungi langsung di websitenya. Nah, ini untuk Davis. Davis yang sekarang ini kami supply biasanya AWS yang dia tidak telemetri. Artinya tidak bisa dimonitoring dari jarak jauh, dia hanya menggunakan wireless lokal. Jadi lokal itu artinya jaraknya hanya sebatas 100 meteran maksimal, itu pun dengan tanpa gangguan atau halangan di tengah-tengah antara wireless itu. Artinya dia menggunakan frekuensi radio. Kalaupun menggunakan yang sistem hub atau environ kondisi yang akan ditelemetrikan, itu harganya malah melambung tinggi dari harga AWS yang secara lokal itu tadi. Jadi nanti akan kami paparkan perkembangan yang kami sudah buat agar menjadi solusi alternatif mengenai harga, karena fokus kami adalah fungsi itu tetap, tapi harga itu selalu turun. Sehingga kami memaparkan di depan, dimohon untuk mencari alat yang sesuai spesifikasi dulu, agar kita tidak terbentur dengan harga-harga yang sangat tinggi. Kemudian ini adalah alur data AWS Davis yang sering kami, aslinya ya, artinya yang wajar kita beli yang tipe 6162, AWS dan sebagainya, itu sensor transmitter ISS itu di dalam stasiun setnya, kemudian dikirim ke biasanya ada konsol. Nah, konsol itu langsung dikoneksikan WitherLink. Nah, WitherLink itu langsung dikoneksikan dengan PC lokal di situ. Mungkin jaraknya hanya sebatas, saya tidak tahu pasti karena
lingkungannya kan berbeda-beda, tapi di spesifikasi itu diklaim bisa sampai 100 atau 300 meter. Jadi download dan sebagainya ada di PC yang berada di dekat stasiunnya. Nah, kemudian ini kita modifikasi untuk agar dia menjadi telemetri yang seperti meter. Jadi, awalnya adalah ada Witherlink, kita rubah Witherlink ini menjadi data logger yang dia bisa mengakses GSM, kita masukkan di dalam konsolnya. Jadi di dalam konsol tetap ada di lapangan, ada di sekitar sensor transmitter, sensor di sensor sheet-nya, atau di dekat lapangan karena dia memang menggunakan RF. Nah, konsolnya ini kita masukkan data logger yang kita sudah siapkan, nanti dia bisa komunikasi GSM dan masuk ke cloud kami. Sebenarnya untuk masalah cloud, apabila jadi awal kenapa kami membuat data online.co.id itu karena kami ingin menjual teknologi yang jika user itu tidak memiliki server bisa di kita. Opsinya seperti itu. Jadi kalau memang sudah ada, nanti kita kasih runutan akses komunikasi misalnya pakai FTP atau seperti apa teknologinya, bisa misalnya dari instansi apa memiliki server atau sudah memiliki website, pengen menampilkan datanya, kami bisa kasih komunikasinya dan kami bisa trial sebelum pasang, setelah oke baru kita. Nah, jika memang server menginginkan dimasukkan ke database kami atau server kami sudah siapkan di www.dataonline.co.id. Nah, ini mohon maaf Pak Wiranto, 5 menit lagi Bapak. Mungkin. Baik Pak. Ya. Ini dataonline.co.id, paparannya ada dashboard dan real time-nya. Ini bentuk tabelnya dan bisa di-download secara Excel, nanti keluar tampilan Excel. Ini bentuk grafiknya. Nah, ini untuk kendali irigasinya. Kami sudah pasang ini di Jogja Instiper, tapi kami masih pantau karena memang belum memuaskan, masih taraf 50%, tapi tetap kami dampingi sampai sekarang untuk kontrol. Nah, ini bentuk monitoring irigasinya, karena cita-citanya nanti atau target kami adalah mengkontrol irigasi via web. Nah, saat ini hanya bisa mengkontrol irigasi dengan PC saja, tapi itu sudah telemetri. Jadi PC ada di sini, ada di Bogor, alatnya ada di Jogja, atau mungkin nanti kami terapkan lagi di pintu otomatisasi. Jadi alatnya ada di Jogja atau di Bekasi, kami bisa kontrol dari sini dengan menggunakan GSM 2G atau 3G dan lain sebagainya. Nah, target kami memang di model monitoring irigasi ini menjadi kendali irigasi. Jadi ada tombol button yang seperti ada di PC, on, off, dan lain sebagainya. Jadi kami akan menuju ke sana. Yang sekarang kami aplikasikan untuk kontrol remote, selain irigasi juga pintu otomatisasi irigasi. Ini kami sudah trial di PU. Mungkin nanti implementasi tahun ini akan kami wujudkan untuk sistemnya. Terima kasih, mungkin itu Pak. Ya. Baik, terima kasih Pak Wiranto. Tadi Pak Wiranto banyak memberikan informasi tentang alat-alat ukur weather automatic station, ya. Terus kemudian yang kedua ini juga ternyata ada hubungannya dengan modernisasi irigasi, ya Pak, ya. Betul. Yaitu salah satunya pintu otomatik ini. Saya rasa mudah-mudahan ini menjadi bekal bagi kita yang akan datang, akan memulai modernisasi irigasi. Nanti bisa kontak Pak Anhan, ini kapan dimulainya. Iya Pak. Kontak Pak Anhan ataupun kebetulan sudah berjalan juga dengan Bu Widya dan Pak Anhan. Oh iya. Nanti kita tinggal implementasikan. Ya, oke. Terima kasih Pak. Sama-sama. Baik Bapak dan Ibu sekalian, tadi dua pembicara telah memberikan masukan dan prasarannya. Oleh karena itu kita buka waktu untuk berdiskusi. Silahkan nanti menyebut monggo bisa menyebutkan nama dan juga siapa yang akan ditanyakan, dan selanjutnya pertanyaannya. Mohon pertanyaannya juga yang
ringkas, padat, tapi jelas. Baik, Bapak Ibu sekalian, dipersilahkan. Tidak hanya pertanyaan ya, masukan-masukan sekalian kita diskusikan. Oke, silakan. Oh, Pak Hermanto, monggo Pak Hermanto dari Bali Klimat. Monggo Pak. Pertama Pak Hermanto, mungkin ada lagi dari mana? Mungkin tiga, kita coba tiga dulu kita kumpulkan. Moderator. Itu Halo? Pak Chandra Pak dari Chandra, Pak Chandra, monggo. Korea. Jadi Pak Hermanto, Pak Chandra, satu lagi Pak, mungkin nanti. Satu Kalau lagi. ada saya boleh lah, saya satu. Oh iya, Pak Husnul, monggo. Baik, kami persilakan. Mungkin Pak Hermanto dahulu. Silakan Bapak, ditujukan kepada siapa mungkin? Ya, silakan. Baik, terima kasih Pak Eko, Pak Moderator. Saya tertarik dengan AWS dari Pak Wiranto. Jadi mungkin pertanyaan saya, kapan-kapan kita punya AWS Pak, ada 44 Pak, tapi sekarang ini tinggal 2 atau 3 yang yang bisa kita ambil datanya. Ini kan karena harus diganti WIMFARE-nya katanya. Itu sudah AWS telemetri. Kemarin kita sudah pernah mau booking dengan Hubu, kemudian juga dengan Devis. Nah, kalau Devis itu memang relatif mahal ya kalau telemetri kemarin, dan itu juga terbatas, dan itu potnya itu kok nggak kompatibel anunya tuh. Jadi kalau misalkan kita kan mau nambah sensor tanah, kemudian sensor ingat tanah sama sensor suhu tanah, itu ternyata kalau nggak dari produknya Devis, dia nggak kompatibel, nggak akan bisa narik data. Kemudian yang kedua, saya kan pengen narik datanya itu masuk ke server kita, ternyata itu ke Devis dulu, ke Amerika dulu, baru kita nanti ditransfer via email, gitu apa itu kan. Nah, kita kan nggak mau, sehingga sudah dia mau bikinin, kemudian kayak semacam membuat ada annual fee-nya ya, annual fee-nya. Nah ini, tapi kok delalah Pak Eko, anggaran Balitbangtan itu dipotong habis ini. Jadi saya mau mengadakan 40 unit, nah tapi kan saya mau siap-siap lah, nanti kalau Pak Menteri nanyain lagi, paling tidak kita, ternyata di SCID itu ada teman sendiri yang punya itu kan. Jadi, selanjutnya pertanyaan saya Pak Wiranto, apakah ini itu beda dengan Hubu, dengan Devis? Karena kan saya lihat tadi kan datanya udah langsung masuk servernya Meter ya, Indodata Meter, sehingga sangat baik lah, ini berarti udah langsung ada di Indonesia. Itu aja, atau barangkali nanti bisa, saya pengen diskusi, kalau Bapak berkenan di Bogor, kita bisa diskusi lah. Gitu kan. Kami undang maksudnya. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih. Diundang ya. Pak Wiranto ya. Turun. Terima kasih Pak Wiranto. Kami persilakan Pak Chandra. Monggo, mungkin ada pertanyaan, masukan, saran. Silakan Pak Chandra. Baik, terima kasih Pak Eko, yang sedang di Korea. Saya menyimak. Halo ini. Pak Chandra, silakan. Iya, suara saya kedengar ya? Saya ada pertanyaan buat Prof. Budi ya. Yang pertama untuk Prof. Budi dulu. Iya, tapi agak... Monggo. Suaranya kedengar ya? Suaranya mudah-mudahan cukup jelas. Halo? Halo? Halo, ya, tapi agak putus-putus, Pak. Ya, sekarang sudah normal. Oke. Ya. Sebelumnya mau nanya dulu untuk Prof. Budi, Pak. Selamat siang, Prof. Budi. Sudah lama nggak jumpa kita, Pak. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat di sana. Dulu waktu kuliah di IPB ya, kan kita belajar tuh beberapa metode analisis frekuensi curah hujan ya. Ada normal, ada log normal, ada person 3, ada log person 3, dan terakhir ada Gumbel. Nah, cuma waktu itu dikasih tahu kalau di Indonesia itu hampir sebaran data curah hujan yang cocok tuh mayoritas pakainya Gumbel, yang Gumbel. Nah, seandainya saya punya data curah hujan nih di Korea, apakah saya bisa langsung pakai curah hujan Gumbel, langsung ditembak pakai Gumbel, atau ada analisis tertentu yang harus saya lakukan? Kira-kira mana sih frekuensi analisis frekuensi yang cocok? Seperti itu. Itu pertanyaan saya Pak untuk Prof. Budi ya, Pak. Terus yang kedua untuk Pak Wiranto. Halo Mas Wiranto.
Sehat-sehat ya Mas ya. Saya sempat nengok tadi websitenya ya, yang meteonusantara.com. Terus ada alat water level di situ ya, ada alat untuk mengukur ketinggian muka air. Nah, kira-kira sepemahaman Mas Wiranto, mungkin ada nggak alat untuk mengukur level muka air untuk kondisi yang ekstrim? Misalnya gini, suhu airnya itu berkisar 70 derajat ke atas. Antara 50 sampai 100 derajat lah. Kemudian kondisinya anaerobik, artinya kondisinya tidak ada oksigen sama sekali. Artinya alat ini dipasang di dalam reaktor kedap udara. Kemudian pH-nya itu berkisar antara 5 sampai 7. Jadi kondisinya asam. Kemudian solidnya juga di atas 1000 mg per liter. Kira-kira menurut Mas Wiranto ada nggak ya alat sensor seperti itu? Ya, itu aja Pak Moderator, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Chandra. Kami mohon Pak Husnul. Silakan Pak Husnul. Terima kasih Pak Eko. Tadi ada lagi nih Pak Dwinata tadi mau nanya ya. Tapi nanti habis saya mungkin ya. Ya. Saya cuma mau nanya ke Pak Wiranto ini. Nanti Pak Wiranto kalau diundang Pak Harmanto jangan lupa STID ya. Ini sponsornya ya dari PT Meteo ini. Pak Wiranto ini, jadi kalau misalnya kita punya website ya, website yang kita kembangkan sendiri ya. Kemudian kita mau integrasikan dengan AWS ya, misalkan Devis itu, apakah memang itu bisa compatible begitu? Kalau tadi kan apakah harus ke websitenya PT Meteo atau kalau kita punya website sendiri bisa nggak kita setting maksudnya ke website kita begitu? Gitu. Terus yang kedua ini mungkin pengalaman saya ya, memang kebanyakan masalah di lapang itu adalah masalah maintenance. Ya, mungkin Pak Harmanto di balik Limat banyak masang alat, tapi saya lihat itu maintenance-nya nggak ada gitu. Jadi saya beberapa kali datang di balai begitu di BW Padi di Mataram itu saya lihat AWS-nya nggak jalan karena memang mungkin maintenance-nya nggak ada begitu. Mungkin kalau saya bisa usul maintenance itu diserahkan pihak ketiga aja gitu. Yang penting data available. Kalau data nggak available ya kita penalti pihak ketiga itu Pak gitu. Jadi yang penting balai itu punya data yang bisa kita pakai untuk analisis berikutnya begitu. Itu yang lebih penting. Sedangkan yang penyedia data ya pihak ketiga saja, misalnya PT Meteo begitu yang Pak Wiranto punya. Kalau misalnya datanya nggak ada ya kita penalti aja Pak Wiranto dan PT-nya. Itu kan lebih gampang gitu. Atau datanya salah gitu. Makanya mau saya undang ke itu Mas, ke balik Limat boleh berkenan kan. Saya kira mungkin itu Pak Eko. Tadi Pak Winata katanya menanya Pak. Saya tadi di chat. Satu lagi ya, Pak Winata. Jadi moga Pak sekalian. Ya, mohon izin bertanya Pak Eko, perkenalkan Winata dari SIL IPB angkatan 48. Pak Wiranto ini senior saya nih Pak. Ya. Nah, saya mau tanya kepada beliau, ke Pak Wiranto. Yang pertama, mengenai Davis, ini Pak Wiranto, bagaimana misalnya akurasi dari data rainfall yang direkod oleh Davis. Karena Davis ini kan, kalau nggak salah modelnya tipping bucket ya. Model sensornya tipping bucket. Dengan data curah hujan rainfall antara Davis dengan misalnya menggunakan ombrometer. Bagaimana akurasinya, seberapa bagus dia ini merekod data curah hujan tersebut. Kemudian pertanyaan yang kedua, tadi saya lihat kan semua telemetrinya itu terkonek dengan sinyal yang 2G ya. Nah kita ada misalnya beberapa konsesi, kita sudah pasang juga ada water level diver ya, water logger, baik itu mereknya Solin ataupun brand-brand yang lain ya. Nah kita permasalahannya daerah-daerah konsesi tersebut, daerah kita itu tidak tersentuh dengan sinyal baik Telkomsel ataupun provider yang lain. Nah, seandainya kita, karena kan selama ini kita harus manual nih ke lokasi untuk download dan itu memerlukan waktu yang lama untuk perjalanan ke sana. Nah, ada nggak teknologi lain selain dengan menggunakan sinyal yang bisa memudahkan kita nih untuk merekod data water level, soil moisture dan sebagainya di lapangan? Mungkin dua itu Pak Eko, terima kasih. Baik, terima kasih. Alhamdulillah ini ada 4 masukan, 4 pertanyaan. Yang pertama dari Pak Hatmanto tentang automatic water system, terutama masalah pemeliharaan dan kompatibilitas. Kemudian dari Pak Chandra, ini ada
untuk Pak Profesor Budi tentang masalah analisis frekuensi, dan juga untuk Pak Wiranto ini ada level muka air yang ada kondisinya ekstrim. Misalnya pH, temperatur yang ekstrim ya, maksudnya begitu. Kemudian dari Pak Husnul dan Pak Dwinata, ini ada masalah akurasi dan juga konektivitas yang tadi untuk Pak Wiranto juga. Oke, mungkin kami persilakan dulu kepada Profesor Budi, Pak. Yaitu tadi ada pertanyaan dari Pak Chandra tentang analisis frekuensi yang yang diperlukan. Dipersilakan Bapak Profesor Budi. Ya, terima kasih. Apa kabar Chandra? Alhamdulillah Profesor baik-baik aja. Rambutnya gondrong udah kayak itu ya, artis. Oke, saya lihat Anda gemuk ya, senang ya, mungkin di sana lebih teratur, gizi lebih bagus kali ya, misalnya ya. Saya kira Kimchi. ya. Ya, syukurlah Anda bisa melanjutkan sekolah ya sana ya, mudah-mudahan cepat lulus. Pertanyaannya saya sederhana aja jawabannya Pak Chandra ya, atau Chandra ya. Nanti saya share aja programnya, Anda cobalah dengan data yang di Korea ya. Boleh. Bagus ya pakai aja. Lihat kan R kuadratnya sama errornya kan. Oke, super. Nanti kan saya share nanti program di sini. Saya ingin dapat kabar dari Anda nanti bagaimana akurasinya. Mungkin juga tidak gambol kan, mungkin juga yang lain lebih bagus daripada yang lain. Saya tidak harus gambol. Sebenarnya gambol di Indonesia juga itu memang setelah beberapa kali ya dicoba, kan yang biasa dipakai itu lihat skewness-nya sama kurtosisnya, gitu kan. Kalau kurtosisnya dekat ke gambol gitu. Tapi mereka nggak pernah coba dioptimisasi parameternya, nggak pernah lihat kurvanya tadi itu ya. Nah itu banyak yang pernah. Tapi kalau untuk masuk satu nggak apa-apa lah, saya biasa itu ya. Tapi kalau udah mulai advance, coba diteliti lebih dalam, ya diperbaiki akurasinya. Itu aja. Coba aja pertama ya. Nanti kita share nih programnya di ini. Itu Pak Eko. Baik, terima kasih Pak Profesor Budi. Tadi beliau pakai saja begitu ya dari dari model yang sudah di build sama Pak Budi, nanti di share dan nanti dicoba di Korea mungkin demikian ya. Tapi juga saya pikir juga dicoba di Indonesia juga saya rasa. Jadi menentukan apakah hanya Google saja sebetulnya yang cocok misalnya demikian. Ya, ini karena dalam kondisi Bapak kondisinya studi ya Pak ya. Kalau di aplikasi ya mungkin ada pertimbangan-pertimbangan nanti. Kemudian kami persilakan Pak Wiranto. Tadi ada 3 penanya atau dari Pak Armanto, Pak Husnul dan juga Pak Dwinata. Dipersilakan Pak Wiranto. Ya. Terima kasih Pak Eko. Terima kasih Pak Eko. Monggo. Saya khawatir ada yang lewat, mungkin nanti bisa ditambahin dari Pak Hermanto dan sebagainya, maksudnya pertanyaan diulang, kalau misal terlewat. Oke, saya mulai dari Pak Hermanto. Memang biasanya setiap provider itu memberikan solusi masing-masing. Jadi apabila menggunakan sensor lain, apalagi sampai merek lain dimasukkan, itu kadang kompatibelnya itu harus kita runut dari dia menggunakan sensor analog atau memang sudah dikunci. Seperti Hubo ini kebanyakan dia menggunakan smart sensor. Jadi agak memang pihak provider Hubo mengunci. Tapi untuk Hubo dan Davis masalah soil moisture dan mungkin pengukuran lainnya itu sudah disediakan dengan tidak terkoneksi dengan di AWS-nya, tapi ada alat ISS atau transmitter lain. Dan untuk 2 alat Hubo dan Davis ini harganya sangat untuk penambahan soil moisture ini lebih murah daripada artinya tidak semahal yang merek lain untuk Hubo, Davis dan Meter ini. Tapi memang kalau memang untuk dijadi satukan kita harus runut lokasi atau mungkin menggunakan sistem apa di analog kah, digital kah gitu, baru kita kemas sesuai dengan konektornya, baru kita masukkan. Itu pun kondisinya karena ini kemasannya itu utuh, tampilannya biasanya ada satuan, misalnya
ada hujan, satuannya sudah jelas, soil moisture satuannya sudah jelas, itu tidak akan sinkron. Harus kita kali, artinya kita hitung ulang lagi, keluar sekian akan mengeluarkan nilai asli seperti apa. Untuk saya menjawab juga dengan Pak Kusnul, yang apakah bisa di pihak ketiga ya, usulan Pak Kusnul tadi. Sementara untuk saat ini kami sudah kerjasama dengan Sigenta, itu asuransi. Kami masang alat AWS di Indramayu. Pihak Sigenta ini kontrak kami dengan setiap tahun masa garansi diperpanjang. Jadi jika ada kerusakan, kami yang akan mengganti sekitar karena jadi tahun pertama garansi, tahun kedua perpanjang garansi, tahun ketiga perpanjang garansi, seperti itu. Jadi pihak Sigenta hanya menerima download data dan sebagainya. Kalau misalnya ada ya, jadi sudah kami kerjakan. Untuk ketemu nanti kita ke saya bisa Pak nanti untuk ke Balit Klimat, karena saya pernah support alat juga Balit Klimat untuk merek meter Pak. Jadi nanti kita bisa lanjut ke sana, dan produk yang kami suplai biasanya tetap garansi tetap kita adakan di 1 tahun. Jika ada masalah atau ini silakan kembalikan ke kami, itu resiko kita Pak. Kemudian untuk Pak Chandra, mungkin referensinya bukan di air sungai ya, mungkin kita bisa masuk ke wastewater atau ke kimia, itu ada alatnya Pak Chandra, dan banyak sekali nanti. Mungkin ada selain global water, kalau global water itu untuk surface water, ya, artinya untuk sungai dan sebagainya. Kalau untuk masalah kimia, Pak Chandra bisa cek di MJK. MJK itu merek, dia khusus kondisi ada yang tertutup, ada yang terbuka juga untuk kondisi aliran water level. Mungkin bisa dicek di MJK nanti. Kemudian untuk Pak Kusnul, apakah kompatibel dengan web? Jadi karena memang kondisi webnya Davis itu mahal, telemetri Davis itu sangat mahal, jadi harga AWS-nya murah, upgrade ke web itu sangat mahal, kami mencoba untuk merubah agar lebih murah. Jadi web itu kompatibel. Misalnya Pak Kusnul mempunyai web atau klien kami mempunyai web, itu insya Allah kompatibel. Tapi memang ada syaratnya, komunikasinya harus disesuaikan. Jadi kita output-nya seperti apa, misal FTP datanya seperti apa, dan penerima receive di web itu juga harus mengikuti. Untuk Pak Dwinata, masalah akuisisi itu akurasi ya, masalah akurasi itu balik lagi ke kalibrasi. Jadi biasanya memang kami lakukan kalibrasi dua sistem, yaitu kalibrasi untuk hujan ya, untuk dikalibrasi dinamis dan statis. Statis itu kondisi tipping bucket, misalnya dia tipping bucketnya itu ada 2, sekarang udah spoon Pak, yang Davis sekarang yang baru itu spoon, jadi hanya sendok 1 saja. Kalau yang dulu itu masih menggunakan kanan kiri tipping bucket, yang sekarang sudah sendok saja. Jadi yang sekarang mungkin ke arah frekuensinya lebih mengkhawatirkan lagi. Karena jungkitan naik ke atas, dia sudah dorong ke, jadi artinya berbeda dengan yang jungkitan 2 tipping itu. Nah, untuk akurasinya tetap kita akan melakukan kalibrasi, Pak. Jadi masalah frekuensi di situ ada waktu dan tempuhan dalam berapa waktu, dia bisa mengukur berapa milimeter, misalnya dalam waktu 1 jam tidak mampu sampai cuaca yang ekstrim, ya saya rasa ditinjau ulang kembali untuk mengambil Davisnya. Kalau mengenai solusi tidak ada sinyal, itu akan lebih mahal jika kita menggunakan sinyal satelit. Dan mungkin ini solusi yang saya rasa saya tidak juga banyak sekali yang meminta ke saya untuk kondisi di laut samudra gitu, ada yang mau pasang AWS diminta satelit, tapi akan sangat mahal. Kemudian yang kedua, jika solusi menggunakan frekuensi radio ditembak jarak jauh, itu bisa pakai antena saja panjang. Nanti pakai antena yang dia bentuknya antena Yage dia bisa sudutnya bisa diambil. Cuma kendalanya adalah si frekuensi ini tidak bisa kita kontrol lingkungannya. Artinya jika terhalang sama frekuensi lain, ini agak susah. Yang paling fix, mudah dikontrol itu artinya tidak tercampur itu ya memang GSM, karena kita memiliki
kondisi yang bisa fleksibel dia, kita bisa tutup, ada misalnya pakai SMS pun hanya nomor itu yang bisa menerima. Jadi kondisi yang tidak ada sinyal memang sangat disayangkan untuk kondisi ini. Ya. Oke, mungkin itu Pak Dwinata, Baik. atau mungkin nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi Ya. Pak Dwinata nanti. Baik, Kasih, Pak Eko. terima kasih Pak Wiranto. Baik, mungkin dari Pak Harmanto, mungkin ada tambahan mungkin atau ada hal-hal yang masih bisa disampaikan, mungkin dipersilakan Pak Harmanto, monggo. Baik, sebenarnya banyak Pak Eko, tapi saya ini aja ada satu yang tertarik saya Pak Wiranto, karena kan saya ini habis order 50 kartu GSM karena mau untuk ganti AWS telemetri kami itu. Nah, ini kan ternyata yang AWS-nya itu nggak perlu pakai kartu kan. Jadi itu seperti apa penjelasannya Pak Wir? Makasih Pak. Itu Moga Pak Wir. Baik, terima kasih Pak. Okay. Itu yang merek meter tadi Pak, itu tidak pakai kartu, jadi bentuk paketnya kami sudah daftarkan 1 tahun pertama, ada yang 3 tahun, itu misalnya 3 tahun tidak pembelian paket, nanti kita bisa daftarkan di waktu pembelian data logger itu udah include. Artinya pasang di sana udah diinjek atau modelnya udah sepaket, jadi kita tinggal pasang di sini, tidak mengurusi kartu-kartu lagi Pak. Syaratnya tapi 3G atau 4G Pak. Soalnya tadi 2G-nya udah nggak masuk karena di daerah-daerah sana masih banyak 2G biasanya. Oke, itu Pak. Rasa ya, terima kasih. Cukup ya Pak Harmanto ya. Nanti Mas diskusi di tempat. Siap. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Chandra. Monggo, mungkin ada masukan tadi atau mungkin ada saran-saran untuk ya silakan. Saya rasa sudah cukup. Terima kasih atas jawabannya dari Prof Budi dan Mas Wiranto. Tadi MJK itu nama merek kali maksudnya ya, Mas Wir ya? Betul, nama merek dia yang ke arah bentuk link, artinya kayak wastewater, kimia itu ada untuk water level dan sebagainya. Industri biasanya itu. Kalau yang global water itu memang untuk lingkungan, jadi dia hanya untuk sungai, permukaan dan sebagainya. Ya, oke. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Chandra, Pak Wiranto. Kemudian Pak Husnul, mungkin ada tadi respon dari Bapak. Ya, saya kira tadi jawaban Pak Wiranto udah jelas sih. Jadi saya punya AWS Davis nih, nanti kita coba trial ya, Mas Pak Wiranto ya, Pak Wiranto ya. Untuk sale nanti kami siapkan displaynya Pak. Siap Pak, dapat ini ya. Jadi kami kita siapkan nanti buat untuk dipasang di sana. Siap. Untuk akademik purposes ya, jadi untuk kita support semua insya Allah. Akademik purposes. Ya, nah itu jangan dilupakan itu akademik purposes dulu itu. Akademik purposes. Enggak ada biayanya ya, biayanya intangible. Siap Allah. Oke ya, diperkenalkan dulu. Terus kemudian Pak Dwinata, monggo Pak Dwinata. Ya, mungkin ada respon dari Bapak. Masih penjelasannya ya, nanti mungkin bisa detail diskusi lagi ya kali ya, Prof ya, karena memang kalau masalah ke satelit kan konfidensial data kita ya, takutnya data ini kan terlihat oleh pihak ketiga dan sebagainya, makanya kita nggak prefer ke satelit tadi. Adapun mungkin radio tadi ya bisa dicoba kali ya, sesuai dengan saran Pak Wiranto. Terima kasih Prof. Oke, baik, terima kasih. Baik, ini kayaknya waktu kurang dari 5 menit. Kami persilakan mungkin 1 atau 2 personil, 1 atau 2 orang untuk memberikan masukan, pertanyaan. Mungkin dipersilakan, ya. Bila ada, ya. Silakan, Mbak. Atau cukup direndam dulu, direndam untuk nanti bisa didiskusikan selanjutnya ya, Bapak Ibu. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, saya rasa pertemuan kita ini banyak memberikan masukan dan manfaat, tapi namun demikian memang masih perlu ditindaklanjuti sehingga kita mengetahui manfaat yang lebih detail untuk selanjutnya. Baik Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih pada Profesor Budi Indra Setiawan dan juga Bapak Wiranto yang telah memberikan masukan-masukannya, saran-saran dan sebagainya yang insya Allah bermanfaat bagi kita semuanya dalam melaksanakan tugas-tugas selanjutnya.
Mungkin dari saya mohon izin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan pada Pak Husnul ya, saya rasa demikian. Silakan Pak Husnul. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak nih Pak Eko, Prof. Eko, Prof. Budi dan Pak Wiranto ini atas sharing ilmunya. Dan Pak Budi Prof. Budi juga sudah tadi ya, bagi yang ingin mempelajari programnya juga dipersilakan ya Prof. Budi ya. Jadi sangat open. Materi juga sudah saya upload ya di Google Drive kita. Ya, jadi kita ini sifatnya sharing ya. Jadi kita keilmuan itu kalau di-share itu tambah banyak insya Allah begitu. Untuk berikutnya ini kita akan bahas tentang rencana meeting berikutnya ya, jadwal gitu ya. Saya nggak tahu gimana mekanismenya Prof. Budi, kira-kira mengatur jadwalnya itu bagaimana ya? Siapa yang nanti ingin share gitu loh, biar nanti pembicaranya mungkin tidak dari kami saja begitu. Ada dari anggota lain yang ingin share begitu. Gimana kira-kira Prof. Budi? Ya, silakan aja kepada teman-teman ya yang akan menyampaikan pengalamannya ataupun juga sharingnya sesuai dengan topik kita ya yang kita bahas. Jadi minggu depan, 2 minggu lagi itu mungkin ya kita akan bicara evapotranspirasi ya, atau juga evaporasi ya. Termasuk juga bagaimana cara pengukurannya dan sebagainya. Kemudian ya minimal ada 2 pembicara Pak Husnul ya. Satu bicara adalah keilmuan ya. Yang berikutnya adalah lebih praktikal gitu kan. Ya pokoknya akarnya. Praktikal gitu lah. Mungkin dari PUPR mungkin adalah yang bicara mungkin bagaimana apapun juga ya yang praktis. Silakan aja. Pak Eko juga boleh, Profesor Eko nih ada sama saya pengen dengar kuliahnya nih. Atau kita silakan lah mungkin Pak Harmanto dari Kementerian Pertanian kan. Silakan aja. Saya kira semuanya bidangnya kan sama lah, artinya apapun juga yang disampaikan pasti akan nyambung juga. Betul. Ya, betul, Pak. Ya, senang kalau ada yang pengalaman di lapangan ya. Ya. Oke, silakan aja. Tapi kan tidak harus sekarang, Pak, sambil jalan. Ya, betul. Pak Husnul bisa cari. Nanti saya tuh kalau nggak ada kan tadi kan ada rotan akar pun jadi. Jadi ada yang saya sampaikan nanti. Boleh usul Mas, Pak Prof. Ya. Jadi ini dilanjut, saya kira Pak Prof. Budi masih evapotranspirasi, kemudian yang saya masih mau menggali yang Pak Wiranto terkait dengan water levelnya. Kalau ini kan AWS-nya, jadi water levelnya, pengukurannya, tadi kan banyak juga yang minat terkait. Karena sekarang ini juga food estate itu lebih banyak ke rawa, sehingga kan mengukur itu ketinggian muka air, dan itu kan kalau bisa telemetri kan saya kira akan lebih baik. Ini hanya usul. Terima kasih. Baik. Gini aja, nanti saya akan akan tawarkan di grup WA kita. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang ingin share ilmu, nanti kita buat jadwal. Nanti tinggal mengisi saja begitu ya. Tentu ya topiknya yang harus berkaitan dengan ya kita kan sudah eksklusif ya bidang kita di irigasi dan drainase, nanti bisa disampaikan atau diusulkan di grup begitu. Karena kan kalau sekarang waktu kita terbatas gitu. Jadi saya kira nanti kita akan diskusinya di grup begitu. Saya kira begitu Prof. Di ya. Nanti kita bahas di grup saja. Kita akan buat jadwal selama ya kalau bisa at least dalam 2-3 bulan itu sudah ada jadwalnya begitu. Jadi kita sudah punya pembicara di masing-masing tanggal tersebut. Gitu. Oke, saya kira itu. Terus kemudian untuk ini kan ada nanya absensi segala macamnya. Rian, kita ini kan sifatnya independen ya. Artinya kita nggak terlalu saklek harus absen gitu. Cuman kalau misalnya memang ada yang menginginkan, misalnya ada yang nanya ke saya, ini dapat sertifikat nggak Pak? Jadi kalau mau buat sertifikat bisa aja gitu. Kemarin Mas Fahrudin Ali ini dari Unsia katanya udah buat ini. Saya kira nanti saya minta bantuan Mas Fahrudin lah ya. Fahrudin Ali ini untuk kalau misalnya mau bikin sertifikat silahkan begitu. Nanti kita tanda tangan dari SICID gitu. Ya, atau dengan juga Warung Cai gitu. Warung Cai ini ketuanya siapa ya? Pak Anhan atau siapa ya? Mungkin bisa memberikan ceritanya dulu sedikit lah mungkin dari Warung Cai ini. Pak Segil Ginting atau Pak Anhan? Halo, Pak Anhan atau Pak Ginting? Dari Warung Cai? Ada yang mau disampaikan nggak?
Panhan nggak ada ya? Silakan Pak Ginting kalau mau sampaikan. Masih di mute itu. Masih di mute. Masih mute. Aja Pak, forum informal kita terkait dengan bagaimana konsentrasi kita terhadap akselerasi inovasi. Karena kan sudah meleburnya Balitbank PUPR ini kan di direktorat. Nah ini konsentrasi kita dan passion kita sebagai peneliti maupun perekayasa di Pusditbank Sumber Daya ini kan bagaimana bisa mengakselerasi inovasi nanti ke direktorat seperti itu Pak. Jadi kita merasa karena kan di pusat ini sekarang sudah terpecah-pecah Pak. Ya. Sudah banyak di direktorat masing-masing sehingga kita membuat sebuah forumnya pun sebenarnya forum informal. Ya. Bagaimana kita juga nanti mengakselerasi inovasi kita yang sebelumnya dulu, mengakselerasi inovasi yang ada di direktorat. Seperti itu kira-kira Pak. Jadi ini juga forumnya forum informal Pak. Jadi kita juga sama-sama juga. Kira-kira seperti itu Pak. Baik, ya mungkin kita kolaborasi ya Pak. Ya, Pak. Ya kita kolaborasi saja. Jadi kan namanya sama-sama informal begitu. Jadi nanti kita ya saling share lah ya. Kalau kali-kali Warung Cai bikin webinar atau meeting, nanti kita pembicaranya ya ganti-gantian gitu aja ya. Jadi saya kira kita sifatnya sersan ya, serius tapi santai. Saya kira gitu Pak Ginting ya. Ya, siap. Pak Farudin, ya tolong ini dibantu juga untuk kalau mau sertifikat segala macamnya, teknisnya nanti ya. Karena saya terus terang aja nggak bisa handle semuanya. Jadi saya ingin keaktifan anggota saja. Kalau misalnya ingin seperti apa. Karena ini kan rumah kita begitu. Ya, nama rumah kita sendiri kita nata ya. Mana pintu depannya, mana isi ruang tamunya, mana isi ruang makannya gitu. Jadi saya ingin ya kita saling berkontribusi lah untuk SCID ini mau ya saya kira itu. Ya. Oh iya, sekedar usul Pak. Silakan Pak Eko, monggo. Ya, tadi mungkin dalam rangka mengakomodasi mungkin rekan-rekan yang membutuhkan atau juga membutuhkan tentang sertifikat, saya rasa bisa dilakukan dengan cara e-sertifikat begitu Pak ya. Dengan cara elektronik sertifikat dengan mungkin tanda, kalau misalnya susah mungkin tanda tangan tidak perlu tanda tangan dalam arti tapi pakai semacam QR code lah mungkin begitu atau bagaimana. Saya rasa sudah zamannya itu Pak ya. Sudah zamannya, terus kemudian kalaupun misalnya nanti diperlukan absen juga pakai e-absen yang sudah ada di softwarenya itu kalau nggak salah sudah ada itu ya. Itu dalam rangka ini, dalam rangka ini ya mendatabaskan mungkin anggota yang hadir bulan ini siapa begitu. Baik. Ya, itu juga salah satu mungkin cara yang praktis. Ya. Jadi monggo silakan Pak. Terima kasih atas undangannya ini. Terima kasih Pak Eko. Ya, jadi masalah daftar hadir, masalah sertifikat ini sertifikat ya. Ini Mas Farudin ya. Siap Pak, insyaallah. Ya? Oke. Dibuat sistemnya lah. Kan kita bicarakan di WA saja Pak. Boleh bikin sistem absen ya, kemudian ini betul. gitu ya. Ya, mungkin jadi kita silakan lah ya kita mensupport, memfasilitasi ya. Jadi intinya ini rumah kita, silahkan mau diapa-apain silahkan. Ya tentu tadi ya dengan arahan yang sudah jelas yang disampaikan Profesor Yudi di awal tadi. Ya. Baik, saya kira mungkin itu Pak Anhan sedang ada masalah di audio, saya kira beliau tidak bisa komen, tadi sudah diwakili Pak Ginting. Baik, kalau tidak ada lagi, saya kira kita cukupkan. Waktunya sudah lewat 6 menit dari jadwal yang kita sepakati, kita buat. Alhamdulillah tadi yang gabung sudah mencapai angka 75 begitu. Cuman di tengah-tengah tadi ada yang izin seperti Pak Edward dari Unsri tadi izin karena mau ngurus asesmen lapang akreditasi. Ya mangga gitu silakan. Jadi kita tidak ada larangan lah begitu. Silakan ya karena kita sifatnya bebas begitu ya. Serius tapi santai. Baik, saya kira itu Pak Budi ada yang mau sampaikan dulu sebelum kita akhiri. Atau ada yang lain yang ingin menyampaikan unek-uneknya? Saya kira ini sangat terbuka. Sebelum saya tutup. Ya, cukup Pak Anung dari saya sih. Ya, terima kasih teman-teman semuanya. Sehat selalu, tambah semangat. Ya. Terima kasih. Baik, ada lagi ya yang lain sebenarnya ikut. Untuk masalah recorder ya, direkod ini udah record sama Mbak Riani, nanti akan diupload di
Google Drive ya sama. Jadi seluruh aktivitas yang kita lakukan hari ini termasuk materi sudah ada di database kita. Jadi jangan khawatir, ini kita sifatnya open, bisa diakses oleh semua anggota gitu. Ya memang syaratnya harus jadi anggota dulu begitu. Baik, saya kira mungkin itu hari ini. Terima kasih banyak atas partisipasi Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan tentu kami ucapkan terima kasih kepada Pak Budi, Pak Eko, Pak Wiranto atas kerjasamanya. Mudah-mudahan ya menjadi amal baik buat kita semua begitu ya. Karena kita tidak bisa memberikan apa-apa ya. Sertifikat aja tadi masih mau dibuat oleh Pak Fahrudin gitu. Jadi ya kita ucapkan terima kasih karena kita share ilmu ya. Saya kira mungkin itu. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, ada kekurangan. Saya tutup pertemuan anggota yang kedua ini. Nanti kita ketemu insya Allah 2 minggu lagi. Nanti pengumumannya, diskusinya akan ada share di grup WA. Ya. Saya kira itu. Terima kasih banyak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Ya, sama. Terima kasih Pak Budi. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Pak Budi belum Terima bicara. kasih. Silakan.